Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan mempresentasikan ujian praktik Reinforcement Learning atau RL. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama saya Yusuf Putra Warman, NIM 120505130605, kelas Granada AI Mastery. Di sini pembahasannya untuk mempertimbangkan beberapa faktor tindakan yang dapat diambil oleh agent. Lanjut. Game yang disimulasikan yaitu game dari eksperimen OpenAI Gym, yaitu menggunakan algoritma Reinforcement Learning atau RL. Untuk latar belakang, game yang tersedia pada OpenAI Gym ini membantu orang mempelajari cara belajar komputer untuk meningkatkan kemampuan mereka sendiri. Ini adalah permainan populer yang digunakan banyak orang untuk penelitian. Game ini membantu robot mempelajari cara menyelesaikan tantangan, kemudian berlatih untuk membuat gerakan berbeda dan melihat apa yang terjadi. Mereka mendapatkan poin atau reward untuk melakukannya dengan baik dan belajar dari kesalahan mereka. Kita bisa belajar tentang seberapa pintar robot dengan melihat mereka memainkan permainan bernama Chartboard dan game lainnya nanti akan dicoba pendulum dan lainnya. Ini membuat robot yang lebih pintar untuk memecahkan masalah yang lebih sulit. Lanjut, rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana mengukur performa agents dalam bermain game dan membandingkan dengan performa agent RL lainnya. Yang kedua, bagaimana mengevaluasi efektivitas penggunaan RL pada lingkungan game dalam meningkatkan kemampuan agent memainkan game. Tujuannya untuk membandingkan performa RL dengan menggunakan fungsi yang sama pada setiap game. Kemudian yang kedua, mengevaluasi efektivitas penggunaan RL pada lingkungan game bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh RL dalam meningkatkan kemampuan agent dalam memainkan game. Lanjut untuk diagram alirnya. Yang pertama, menginstal dan mengimport library. Pastinya angka ini digunakan untuk melakukan simulasi nantinya. Yang kedua, data acquisition untuk menginisialisasi lingkungan atau lingkungan simulator yang akan dimainkan. Yang ketiga, mendefinisikan fungsi, yaitu membuat model atau agent pembelajaran mesin untuk mempelajari cara bermain game. Selanjutnya, training, melakukan pelatihan model untuk agent pembelajaran mesin dengan menggunakan algoritma reinforcement learning. Selanjutnya, menguji model, melakukan pengujian model untuk agent, mengevaluasi kinerja dan melihat apakah model tersebut cukup baik digunakan untuk simulasi atau tidak. Kemudian melihat hasil dari simulasi, yaitu menampilkan hasil simulasi yang berbentuk grafik atau plot yang memberikan pemahaman lebih baik tentang kinerja model. Selanjutnya yaitu processing data. Yang pertama, merescale, yaitu proses ini mengubah nilai pixel menjadi rentang nilai 0 hingga 1. Tujuannya membantu menormalkan gambar dan membuat lebih mudah diproses oleh agent RL. Yang kedua, grayscale, yaitu proses mengubah gambar berwarna menjadi gambar hitam putih. Ini bertujuan untuk mengurangi jumlah piksel dan menghilangkan warna yang tidak diperlukan. Yang ketiga, cropping, yaitu proses memotong gambar menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih relevan. Ini bertujuan menghilangkan area yang tidak penting, yang pastinya untuk meningkatkan efektivitas agent RL. Yang terakhir, yang keempat, render, yaitu menghilangkan sumbu pada tampilan game agar tampilan lebih bersih. Maka sumbu pada tampilan game tidak akan muncul dan tampil ketika disimulasikan, di mana nantinya akan terlihat lebih bersih. Lanjut, mengekstraksi fitur. Yang pertama, spasial.
Ekstraksi fitur spasial ini melibatkan pengambilan informasi tentang posisi dan orientasi objek dalam lingkungan game. Yang kedua, temporal, yaitu ekstraksi fitur temporal ini melibatkan pengambilan informasi tentang perubahan yang terjadi pada lingkungan game seiring waktu. Yang ketiga, objek, ekstraksi fitur objek melibatkan pengambilan informasi tentang properti objek dalam lingkungan game. Yang terakhir, fitur, mengekstraksi fitur. Tindakan ini melibatkan pengambilan informasi tentang tindakan yang diambil oleh agen pada lingkungan game. Lanjut. Model yang digunakan yaitu model OpenAI Gym, seperti taman tempat bermain yang dapat mengajari komputer cara belajar dan membuat keputusan yang terbaik. Ada banyak permainan yang dapat dimainkan komputer, di mana akan mencari cara untuk memenangkan dan menyelesaikan permainan secepat mungkin. Komputer di sini akan diajari untuk berlatih bagaimana cara memenangkan dan menyelesaikan game dengan secepat mungkin, yaitu dengan melakukan eksploitasi. Kemudian jika sudah ditemukan, eksploitasi ini bertujuan untuk ketika agent sudah menemukan cara terbaik, maka agent akan mengeksploitasi, yaitu melakukan cara yang terbaik itu dengan mengulang cara yang tadi agar mendapatkan hasil yang baik. Tapi jika tidak menemukan hasil yang baik, dilakukanlah eksplorasi, yaitu mencari atau memilih jalan lain untuk menyelesaikan permainan dalam lingkungan game tersebut. RL harus memikirkan cara terbaik untuk melakukan sesuatu dengan melihat apa yang terjadi di sekitar mereka, kemudian melakukan hal yang benar untuk memenangkan game. Lanjut, performa model. Langsung saja masuk ke dalam Google Colab, karena di sini saya menggunakan Google Colab untuk mensimulasikannya. Yang pertama, sesuai dengan diagram alir tadi, yaitu mengimpor library-nya. Di sini library-nya yang pertama mengimpor gym, kemudian movie, kemudian from import, display, dan matplotlib atau pilot. Untuk fungsi-fungsinya di sini yaitu gym, fungsi numpy, from Python, dan from matplotlib. Lanjut dengan mendefinisikan fungsi. Di sini yang pertama yaitu fungsinya kita memasukkan untuk mensimulasikan game ini dengan sintak test environment, di mana dalam kurung ini kita buat environment gym.environment. Kemudian mereset dengan mengembalikan lingkungan game ke kondisi awalnya. Selanjutnya yaitu done ini menyimpan status, kemudian false ini berarti game belum selesai. Jadi ketika game belum selesai, ditandai dengan false. Kemudian image ini untuk menggambarkan lingkungan game dalam objek. Untuk fungsinya yaitu memplot image show, menampilkan plot image-nya, lalu merender lingkungan, kemudian dengan mode RGB array, dimana di sini untuk red, green, dan blue-nya untuk gambar lingkungan game. Kemudian si while not ini yaitu menandakan simulasi game belum selesai. Kemudian di sini fungsi ini menampilkan himpunan aksi yang dapat dilakukan oleh agent yang akan disimulasikan. Kemudian mengambil tampilan game yang sudah diinisialisasi sebelumnya. Di sini kita sudah menginisialisasi tampilan game, kemudian kita mengambil tampilannya dengan menjalankan fungsi berikut. Kemudian plot axis off, ini tujuannya untuk menghilangkan sumbu tampilan agar lebih bersih.
Kemudian display ini untuk menampilkan gambarnya. Kemudian membersihkan output dan menampilkan output baru pada kode ini. Lanjut, kita akan mensimulasikan game chart fault. Mana yang pertama mendefinisikan environment game dengan sintak GameMake, kemudian di dalam kurung ini adalah nama gamenya. Lanjut dengan mensimulasikan game pada layar dengan sintak test environment. Kemudian menutup atau mengakhiri game dengan sintak environment close. Dapat dilihat di sini game bergerak dari kanan ke kiri. Kemudian jika kita push lagi atau jalankan lagi atau runkan lagi, ini akan memindahkan dari kiri ke kanan. Kemudian kanan ke kiri. Di sini tujuan gamenya yaitu keseimbangan tongkat ini, di mana semakin seimbang tongkat itu semakin baik. Kemudian kita di sini melihat sudut posisi tiang pada game ini, yaitu sudut kemiringannya yaitu minus 0,21 sekian. Kemudian menyimpan informasi ruang game pada lingkungan game tadi, di mana di sini rentang nilainya yaitu minus 4,8. Di sini dilihat tentang informasi aksinya, di mana nilai realnya minus 4,8. Kemudian di sini adalah gerakan yang dilakukan oleh komputer, di mana di dalam ini ditandai dengan 4, berarti tadi dari kiri ke kanan 1, kanan ke kiri 2, kiri kanan ke kiri lagi 3, kemudian balik ke kiri lagi. Ini berarti 4. Nah, kemudian kita melihat berapa action yang dilakukan pada environment. Untuk 0 ditandai dengan kiri, dengan 1 ditandai dengan kanan. Di sini action yang dilakukan oleh model tadi adalah 2, di mana ke kiri 1, ke kanan 1. Lanjut, kita di sini mempresentasikan melihat game Acrobot. Sama seperti di atas, memanggil fungsi environment, kemudian sintak GameMax, di dalam kurung adalah nama gamenya. Setelah membuat objek lingkungan, kemudian melakukan tes environment dengan kode sintak test environment, di dalamnya kurung dibuat environment. Ini adalah sintak untuk mensimulasikan game pada layar. Kemudian close untuk menutup atau mengakhiri game. Di sini dilihat game ini di mana akan bergerak dari kanan ke kiri dengan siku-sikunya bergerak cukup lama untuk melihatnya kanan ke kiri. Nanti dapat dilihat untuk rentang nilai aksi yang dilakukan pada game. Sebelumnya kita menyimpan dulu. Setelah selesai gamenya, nampak dilihat di sini untuk minus 1 berarti aksi yang dilakukan dari itu ke kiri sama sampai sini. Kemudian untuk 1 ini ditandai dengan action ke kanan. Untuk aksi yang dilakukan pada game ini yaitu 6, di mana ada 6 pergerakan yang dilakukan oleh ini tuasnya ini. Lanjut mempresentasikan himpunan, berarti di sini ada 3 himpunan, yaitu ke kiri tidak bergerak dan ke kanan, berarti 3.
Kemudian mensimulasikan game Mountain Car versi 0. Sama seperti di atas, untuk memanggilnya pertama environment, kemudian game makes, dalam kurung ini adalah nama gamenya. Ini bertujuan untuk membuat lingkungan game, kemudian untuk mensimulasikannya dengan sintak test environment, kemudian close untuk menutupnya. Di sini robot dilatih untuk belajar cara agar sampai kepada bendera kuning. Nampak pergerakannya di sini yaitu mundur dan tidak bergerak lalu maju. Untuk posisinya di sini ditandai dengan rentang minus 1,2 hingga 0,6. Sebelumnya kita menyimpan dulu informasi yang telah dilakukan oleh agent, di mana yang pertama aksi ditandai dengan bilangan real min 1,2, kemudian 0,6. Untuk 2 ini berarti jumlah aksi yang dilakukan. Untuk menghitung berapa aksi yang dilakukan oleh agent di atas, menjalankan fungsi environment action space. Nampak di sini ada 3 aksi, yaitu pertama tadi mundur ke belakang, diam, lalu maju ke depan. Terakhir, mencoba game pendulum. Sama seperti di atas, yang pertama memanggil environment, kemudian sintak make ini untuk membuat objeknya. Untuk game yang disimulasikan yaitu pendulum, dan mensimulasikannya dengan sintak test environment, kemudian close untuk menutup. Di sini nampak dilihat gamenya berputar. Ini adalah mempresentasikan gerakan robot yang bebas untuk robot yang berjalan menggunakan banyak arah. Semakin banyak pergerakan, berarti semakin baik performa dari robot ini. Ini juga dapat dikembangkan oleh menjadi game yang lebih nyata, yaitu robot yang dapat bergerak ke segala arah, yaitu berputar, maju, mundur. Kemudian di sini dilihat setelah menyimpan informasinya yaitu min 1, tentang nilainya di sini yaitu min 1 sampai 8. Kemudian 3 ini adalah informasi aksi yang dilakukan, yaitu putar dari kiri atas ke bawah, lalu kanan atas ke bawah, kemudian kembali lagi ke arah semula. Dan kemudian mempresentasikan himpunan di mana minus 2 rentang nilainya antara minus 2 hingga 2. Minus 2 ini berarti ke arah kiri dan 2 ini berarti ke arah kanan. Untuk gerakan keseluruhannya yaitu 1 karena di sini hanya satu putaran saja yang dilakukan, tidak ke kanan lalu ke kiri. Untuk sumbernya yaitu untuk melihat game ini di OpenAI Gym dan link di bawah ini. Baik, begitu saja presentasi dari ujian praktik saya, di mana di sini untuk hasil dari modelnya, yaitu di sini nampak kita dapat melihat berapa tingkat kemiringan pinggirnya, yang pada game Acrobot ini kita dapat melihat seberapa baik pergerakan ada satu sendi, yaitu ke kanan ke kiri, lalu sendinya juga bergerak seberapa baik pergerakannya. Kemudian di sini agent belajar untuk mencapai tujuan bendera ini, yaitu dengan mempelajari gerakan mundur dan maju. Kemudian
Di sini juga didapat reward. Ketika mundur dia akan menjauh, berarti dapat kita buat um, rewardnya minus. Ketika maju dia mendekati, kita dapat membuat rewardnya bertambah. Kemudian untuk game pendulum ini dapat kita lihat bagaimana uh, uh, chart ini bergerak ke kanan dan kiri lalu berputar. Ini dapat dikembangkan untuk pergerakan robot agar semakin baik pergerakannya. Untuk kesimpulan, performa agent dalam bermain game dan membandingkan dengan performa agent yang lainnya. Diperlukan metode evaluasi yang efektif dan objektif. Beberapa metode evaluasi yang dapat digunakan antara lain penggunaan skor kemenangan yang seperti tadi, yaitu memberikan reward atau waktu yang dibutuhkan. Jadi semakin cepat robot menyelesaikan tantangan, berarti semakin baik kinerjanya dan semakin tinggi reward yang didapatkan. Kemudian menghitung jumlah poin dari setiap stage yang dipilih oleh agent. Lalu membandingkan performa agent RL yang satu dengan lainnya. Perlu dilakukan penyesuaian lingkungan regression yang kemudian algoritma LR yang diterapkan. Terima kasih sebelumnya telah menonton video presentasi dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.